Para saudara terkasih, kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin nyata dan cenderung melebar. Segelintir orang menikmati hasil pembangunan secara berlimpah, dan sebagian besar orang yang hidup pas-pasan atau bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan saat ini pun tampak bukan fenomena baru, karena dialami pula oleh umat Kristiani perdana. Di tengah jemaat perdana, ada jurang antara umat yang kaya dan yang miskin. Jurang inilah yang diangkat dan dibicarakan dalam perumpamaan seorang kaya dan Lazarus yang miskin, untuk mengingatkan orang-orang kaya tentang bahaya kekayaan dan mengundang mereka untuk bertobat. Kisah ini bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Yesus membuka perumpamaan dengan memperkenalkan dua tokoh utamanya. Tokoh pertama adalah seorang kaya yang tidak disebut namanya, karena mungkin di sini ditampilkan sebagai wakil dari orang-orang kaya pada umumnya. Dia dilukiskan sebagai berpakaian jubah ungu dan kain halus yang tentu saja indah dan harganya mahal, seperti yang dipakai oleh seorang raja. Dilukiskan pula bahwa setiap hari ia bersukaria atau berpesta dalam kemewahannya, tanpa peduli dengan tetangganya yang miskin, menderita, dan mati kelaparan. Tokoh kedua adalah seorang pengemis bernama Lazarus. Walaupun tidak selalu berarti seorang tokoh yang real, dia digambarkan sungguh kontras dengan orang kaya, penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya, dan menantikan makanan yang jatuh dari meja orang kaya sewaktu dibersihkannya. Dia tidak dipedulikan oleh orang kaya, sehingga anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Situasi dan kondisi hidupnya sungguh-sungguh menderita, tetapi tidak dipedulikan oleh orang kaya itu. Dengan tidak peduli, orang kaya telah mengabaikan perjanjian lama yang mengajarkan orang Israel untuk memperhatikan orang miskin dan yang menderita. Namun, nasib hidup orang kaya dan Lazarus yang miskin berubah secara dramatis pada waktu mereka meninggal. Lazarus langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, seperti seorang anak duduk di pangkuan bapaknya. Ini berarti Lazarus duduk di tempat yang terhormat, nyaman, dan bahagia. Akan tetapi, pada waktu orang kaya meninggal, ia masuk ke alam maut, dunia orang mati. Di sana dia menderita sengsara dan memohon belas kasihan Abraham untuk mendapatkan setetes air supaya menyejukkan lidahnya, sebab ia sangat kesakitan dalam nyala api siksaan di alam maut. Penderitaan yang kini dialami oleh orang kaya di alam maut melebihi sengsara yang pernah dialami oleh Lazarus yang miskin sewaktu hidupnya. Kebahagiaan yang kini dinikmati oleh Lazarus juga melebihi kebahagiaan yang dialami oleh orang kaya semasa hidupnya. Orang kaya yang tidak menunjukkan belas kasih kepada orang yang miskin dengan memberi sedekah semasa hidup, kini meminta belas kasih kepada Abraham. Permintaannya ditolak oleh Abraham atas dasar situasi dan kondisi hidup keduanya semasa hidup. Ia telah menerima segala yang baik sewaktu hidupnya, sementara Lazarus segala yang buruk. Situasi dan kondisi ini kini berbalik. Lazarus kini mendapat hiburan di pangkuan Abraham, dan orang kaya menderita di alam maut.
Dengan cara ini diperlihatkan adanya pembalikan nasib hidup ketika orang meninggal. Orang kaya menderita, sementara orang miskin berbahagia. Pembalikan nasib hidup ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam sabda bahagia. Tidak hanya pembalikan nasib hidup, Abraham juga mengingatkan orang kaya tentang adanya jurang tak terseberangi antara orang-orang yang berada di pangkuan Abraham dengan orang-orang yang berada di alam maut. Ada jurang tak terselami antara kebahagiaan dan siksaan, antara ganjaran dan hukuman di akhir zaman. Jadi, tidak ada yang dapat diubah ketika seorang sudah berada di alam maut. Para saudara, jurang antara yang kaya dan yang miskin kini semakin lebar di tengah masyarakat. Kita dipanggil untuk memberi perhatian kepada orang miskin. Kita tidak boleh dibutakan oleh kekayaan, supaya bisa melihat orang miskin dan menderita di sekitar kita. Jika kita dibutakan oleh kekayaan, kita tidak bisa melihat kehadiran Allah dalam diri orang miskin dan menderita. Kita juga tidak akan menyadari bahwa kekayaan yang dianugerahkan kepada kita diperuntukkan pula untuk kepentingan orang miskin di sekitar kita dan tidak pernah diperuntukkan hanya untuk kebaikan hidup pemiliknya. Agar kita tidak dibutakan oleh kekayaan sehingga sulit melihat kehadiran Allah dan mempedulikan orang miskin dan menderita di sekitar kita, kita perlu menekankan dua tema penting dari perumpamaan seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Pertama, pembalikan nasib hidup antara si kaya dan si miskin ketika meninggal. Nasib hidup keduanya dibalikkan secara total dan definitif ketika mereka meninggal. Si kaya yang tampil dengan pakaian dan gaya hidup mewah, serta tidak peduli dengan sesamanya yang miskin dan menderita, pada akhirnya menderita sengsara di alam maut ketika meninggal. Sedangkan si miskin Lazarus yang badannya penuh borok dibawa langsung oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Si kaya sangat menderita di alam maut, sedangkan si miskin Lazarus duduk dengan nyaman dan bahagia di pangkuan Abraham. Si miskin Lazarus akhirnya mencapai cita-cita tertinggi orang Yahudi yang saleh, yakni beristirahat dengan damai di pangkuan Bapa Abraham pada perjamuan surgawi. Dalam pembalikan nasib ini juga terungkap keadilan Allah, sehingga konsep masyarakat yang cenderung melihat kemiskinan dan penyakit sebagai hukuman Allah dan kekayaan serta kesehatan sebagai tanda berkat dijungkir balikan. Kekayaan atau kemiskinan dalam hidup ini bukanlah ukuran untuk mengetahui berkat Allah. Kedua, permintaan seorang kaya yang berada di alam maut bagi kelima saudaranya. Orang kaya meminta Abraham mengutus Lazarus untuk memperingati saudara-saudaranya secara sungguh-sungguh agar mereka kelak tidak masuk ke alam maut seperti dirinya. Namun permintaannya ditolak dengan dasar adalah saudara-saudaranya memiliki kesaksian Musa dan para nabi yang mengatur dan menetapkan tentang perlunya memperhatikan orang miskin, anak yatim piatu, dan orang asing. Pengaturan dan ketetapan ini harus didengarkan dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Namun jika mereka tidak mau mendengarkan dan melaksanakannya semasa hidup mereka,
mereka juga tidak mau mendengarkan seorang yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.